Shalom. Shalom. Kepriye kabare? Baik-baik ya, apik-apik saya sedoyo. Panjenengan merasa bingung hari ini? Amin ya. Dari Gusti Yesus pasti merasa bingung salalamine. Meskipun kita lagi tidak punya apa-apa, kita tetap bingung. Meskipun panen kita gagal, kita tetap bingung. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh hasil panen, tetapi hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, nama saya sudah dikasih tahu ya, Yeremia Melani. Asal saya dari Jawa Tengah sebenarnya, yaitu lahir di Kota Gombong, Kebumen, dan saya juga lulus SMA Negeri di Gombong juga tahun 1990 ya. 1988 saya mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, dan saya sekarang tinggal di Sukabumi, Jawa Barat ya. Sukabumi ya. Arti Sukabumi itu asup ke bumi, masuk ke bumi. Ya betul. Karena di sana sejarahnya ada yang satu namanya Prabu Siliwangi ya. Dia nggak mati katanya, tapi dia masuk ke bumi. Makanya ada satu gua di Kutamane atau di mana gitu. Di situ ada satu gua yang tempat lubang masuk Prabu Siliwangi. Nggak tahu keluarnya di mana. Katanya tidak mati, tapi masuk ke bumi. Nah, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tapi saya adalah manusia yang suka surga. Makanya saya percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saudara, siapa yang sudah yakin dan percaya bahwa kalau saudara nanti mati pasti masuk surga, angkat tangan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang membuat saya percaya sama Tuhan Yesus Kristus, karena hanya Yesus Kristus adalah jaminan jalan kebenaran untuk menuju ke surga. Tidak ada yang lain. Saudara, Yesus itu satu-satunya jalan atau salah satu jalan? Satu-satunya jalan. Kalau satu-satunya jalan berarti tidak ada yang lain selain Yesus Kristus. Meskipun ada lagu Roma Irama ya, banyak jalan menuju Roma. Ya, artinya menuju Roma memang banyak, menuju Jombor memang banyak ya, menuju Semarang juga banyak, menuju Jogja jalannya banyak, saudaraku. Yes, setiap kota jalannya itu banyak. Apalagi sejak presiden kita yang luar biasa ya, jalan-jalan bagus di mana-mana dan jalannya banyak, termasuk jalan alternatif ini melewati gereja yang luar biasa. Pada waktu saya jalan dari Binting ke sini, saya memasuki jalan alternatif ini, saya sangat suka cita selalu karena waduh indah banget, asri banget. Dikelilingi ada gunung yang luar biasa, rasa-rasa pengen berhenti dan pengen foto ya. Karena Pak, begitu luar biasa ciptaan Tuhan. Dan saudara, bahwa jalan menuju ke tempat ini itu banyak. Ya, jalan menuju ke Semarang juga banyak. Magelang juga banyak. Bisa lewat mana aja, betul nggak? Tapi jalan menuju ke surga hanya satu, nggak boleh lewat yang lain. Yaitu hanya melalui Yesus Kristus. Amin. Yang sudah mati di atas kayu salib. Bang, kubur. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia menyelamatkan saya dan saudara. Tadi pujian tadi mengatakan, engkau lebih dari pemenang. Apa arti lebih dari pemenang? Oke, kita buka Alkitab kita dalam Markus 10. Ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. Saudara, kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang ke-46, saudara ayat yang ke-47. Secara bergantian dengan keras. Yesus menyembuhkan Bartimius. Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ayat 47, 23. Ketika Yesus orang Nazaret, mulailah dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya diam, namun semakin keras dia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang
saudara berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus berkata, apa yang kamu berani supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, rakuni supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Silakan duduk. Berbahagialah orang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terlebih berbahagia lagi adalah orang yang mau melakukan firman Tuhan siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Nah, saudaraku, ketika kita menanam satu pohon, ya misalkan pohon mangga, ya, udah umur misalkan 5 tahun atau 10 tahun tidak menghasilkan buah, kira-kira saudara apa yang saudara lakukan? Dipangkas karena tidak berfungsi, tidak berguna, jadi hanya nyampah atau mengganggu, ya, di tengah-tengah mungkin halaman kita atau di kebun kita. Karena apa? Setiap saudara yang menanam satu tanaman pasti mengharapkan satu buah buat tanaman itu berbuah. Tapi ketika tidak berbuah, saudara kecewa, sedih karena ini tanaman ini tidak sesuai dengan goalnya atau tujuan daripada pemilik tanaman tersebut. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ada seperti tanaman, ibarat tanaman ditanam. Tapi Alkitab berkata di tepi aliran air, yaitu orang yang bagaimana? Yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Garis bawah ya, bukan hanya membaca dan merenungkan, tapi melakukannya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Tapi kenapa ada orang Kristen yang tidak menghasilkan buah pada musimnya? Seperti pada pohon mangga yang sudah 10 tahun tidak menghasilkan pada musimnya. Kenapa? Yaitu karena dia hanya membaca firman saja atau hanya merenungkan firman saja, tapi tidak melakukannya. Ya, kalau dia melakukannya, pasti dia selalu menghasilkan buah di setiap musimnya. Di setiap musimnya. Saudara-saudara, kita baru saja memperingati hari kemerdekaan ya kemarin. Jadi saya tadi senang sekali ketika saudara menyanyi lagu Indonesia Raya dan 17 Agustus. Betapa bangganya kita menjadi bangsa Indonesia. Ya, betapa kita bangga menjadi bangsa Indonesia, bangsa yang luar biasa, bangsa yang besar. Berbagai suku bangsa ada di negeri ini dan kita termasuk orang Indonesia. Siapa yang bangga menjadi bangsa Indonesia? Haleluya, saya bangga menjadi bangsa Indonesia karena saya lahir di Indonesia, saya dibesarkan di Indonesia. Makanya kemerdekaan itu merupakan satu hari yang kita syukuri karena kita sudah merdeka dari penjajahan Belanda, merdeka dari penjajahan Jepang. Betapa menderitanya, betapa sedihnya, betapa tersiksanya ketika kita hidup dalam penjajahan. Ya, tidak ada yang senang orang yang hidup dalam penjajahan. Demikian juga orang yang belum mengenal Tuhan, dia hidupnya belum merdeka karena apa? Terjajah oleh kuasa dosa. Terjajah oleh kuasa dosa, oleh perbudakan dosa dan menjadi hamba dosa. Maka dari itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika saudara mengenal Tuhan, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saudara adalah orang-orang yang sudah merdeka. Kamu dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Yesus Kristus, tetapi dipanggil untuk merdeka. Apa arti merdeka? Merdeka itu berarti terbebas. Terbebas dari apa? Terbebas dari belenggu dosa, terbebas dari segala ikatan dan kutuk dari roh nenek moyang kita, belenggu kealiman, belenggu kejahatan yang membuat hidup kita tersiksa, menderita, dan hidup kita di dalam kekacauan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kenapa saya ambil keputusan menerima Kristus? Rancangan Tuhan buat saya dan saudara, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan musibah, tapi rancangan damai sejahtera. Tetapi ada kuasa lain yang membuat rancangan Tuhan seringkali terhambat, yaitu kuasa kegelapan. Ada dua kekuatan yang ada di muka bumi ini. Satu kekuatan Allah dan dua kekuatan iblis. Dan kekuatan itu saling berebut, saudaraku. Tergantung saya dan saudara memberikan porsi mana yang lebih besar.
Kekuatan Allah atau kekuatan iblis? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memberikan porsi yang kuat terhadap iblis, maka hidupmu akan mengalami kekacauan, akan mengalami kebrutalan, akan mengalami penderitaan selama-lamanya. Karena apa? Iblis, pencuri, datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus Kristus datang untuk memberikan hidup, supaya kita hidup di dalam segala kelimpahan. Jadi ingat, kalau hidupmu hidup dalam kutuk, hidup dalam keterikatan, berarti engkau sedang memberikan porsi kepada kuasa kegelapan. Tetapi kalau hidupmu penuh dengan ketekanan, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, berarti hidupmu itu sudah mengandalkan Tuhan 100%. Karena apa? Tujuan Tuhan hadir di muka bumi ini adalah untuk memberikan hidup, supaya hidupmu dalam segala kelimpahan. Kelimpahan apa? Kelimpahan mungkin materi, kelimpahan apa? Jasmani, dan kelimpahan rohani. Kita sehat dan kuat, itu juga merupakan kelimpahan. Tadi saya lihat ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah usianya mungkin di atas 50 tahun, ya, tapi sukacita ketika memuji Tuhan kalah anak-anak muda, saudaraku. Saya senang sekali lihat bapak-bapak yang udah usia mungkin ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun di sini. Ada? Coba saya lihat angkat tangannya yang 70 tahun ke atas. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Berarti bapak-bapak ibu-ibu sudah mendapatkan bonus dari Tuhan, karena usia manusia itu 70 tahun, dan sisanya itu adalah bonus. Kalau saudara masih hidup, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan dan tugasmu belum selesai. Siapa yang yakin sudah masuk surga di sini, angkat tangan. Dan siapa yang pengen cepat masuk surga hari ini? Nggak ada. Belum. Kalau belum waktunya, kalau Tuhan belum panggil kita, berarti belum waktunya. Berarti kita masih punya tugas banyak di muka bumi ini. Kata Rasul Paulus, Kata Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Baik hidup maupun mati di dalam Tuhan, itu sebenarnya sama saja. Kalau kita hidup, kata Paulus, dia harus hidup memberikan buah. Artinya berguna, bermanfaat untuk orang lain. Saya mau tanya, kalau pohon jeruk berbuah, siapa yang makan? Siapa yang makan, saudara? Manusia. Bukan jeruk makan jeruk. Betul nggak? Manusia yang makan. Nggak mungkin jeruk makan jeruk, ya kan? Manusia yang makan. Artinya kalau hidup kita berbuah, siapa yang menikmati? Siapa yang menikmati? Orang lain. Karena kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Artinya bahwa panggilan kita itu bukan menjadi orang yang egois. Kalau kita egois, ya sudah, kita cukup makan, kita nikmati sendiri, nggak peduli dengan orang-orang di sekeliling kita. Mau dia susah, mau dia miskin, yang penting saya hidup makmur. Nah, itu namanya orang Kristen yang egois dan tidak memberikan buah atau tidak berbuah. Dan ketika hidup kita tidak berbuah, kata Tuhan lebih baik ditebang, dipangkas, karena nyampah nggak berguna. Buanglah sampah pada tempatnya. Tempatnya di mana orang yang berbuah? Ya udah, api yang kekal untuk selama-lamanya, nggak berfungsi. Makanya bukan soal berapa lama kita hidup, tapi yang menjadi persoalan apa yang saudara lakukan selama kau hidup. Bukan soal berapa lama kita menjadi orang Kristen, tapi apa yang kau lakukan selama kamu menjadi orang Kristen. Itu yang paling penting. Makanya buat Paulus, baik hidup atau mati sama saja. Kalau dia hidup, berarti kepentingannya harus berbuah. Kalau nggak berbuah, percuma saudara hidup karena nyesakin muka bumi ini menjadi sampah masyarakat. Tapi kalau saudara hidup, harus berbuah dan berguna untuk orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan. Karena apa? Kita adalah garam dunia dan kita adalah terang dunia. Di mana kita fungsi kita? Berfungsilah kita sebagai garam untuk menggarami orang-orang di sekeliling kita yang tidak asin. Karena garam itu, saudaraku, fungsinya untuk memberikan rasa nikmat sebuah makanan.
dan juga mengawetkan sebuah makanan. Makanya fungsi kita sebenarnya, kehadiran kita itu harusnya dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan kehadiran kita itu malah tidak disukai oleh masyarakat. Justru kalau si B atau si A atau Bapak di tempat ini, anggota gereja ini datang, jangan sampai datang dia, berarti nggak disukai. Tapi kalau kita nggak datang, dia bilang, nggak ada lo, nggak rame, berarti kita dibutuhkan oleh masyarakat di mana kita tinggal. Karena apa? Berarti garam kita berfungsi. Kenapa? Meskipun mereka membenci kita, meskipun mereka menolak kita, tapi Alkitab berkata, berkatilah musuh kita, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu yang disebut lebih dari pemenang. Ya, kalau kita sama saja dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, buat apa? Memang menjadi orang Kristen itu adalah orang yang nggak normal. Orang yang nggak normal. Masa musuh harus diberkati? Saudara bisa memberkati musuhmu? Bisa? Benar? Bisa memberkati madumu? Kalau misalkan bapak-bapak selingkuh misalkan, ibu-ibu, ada madunya, bisa memberkati? Diracun madunya ya. Tapi Alkitab berkata berkati musuh kita. Artinya saudaraku, nggak normal kan? Normalnya apa? Gigi ganti, mata ganti, itu Taurat, ya kan? Tapi kasih Kristus tidak, berkati musuh, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus Kristus pada waktu disalibkan, dia berkata apa? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ketika ada orang-orang yang menentang hidupku karena kamu menjadi milik Kristus, ketika aku memberitakan Injil kau ditolak dan dibenci orang mereka, janganlah membenci mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi kita terus berdoa, berkati mereka, berkati musuh kita. Ditampar pipi kiri, tonjok pipi kanan, atau balas, tapi berikan. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Dirasani wong tetonggone ngamuk enggak? Ngamuk. Bisa enggak tersenyum? Bisa enggak? Berarti belum lulus jadi anaknya Tuhan Yesus Kristus. Masih perlu ujian. Makanya supaya naik level, saudara dirasani orang terus, biar kuat. Kalau saudara dirasani orang, berarti itu adalah orang yang top, selebritisnya Tuhan. Ya kan? Kalau nggak pernah diomongin, berarti saudara orangnya biasa-biasa saja. Kalau kita diomongin, berarti kita famous, terkenal. Betul? Iya. Kenapa selebritis diomongin orang? Karena terkenal. Kalau kita anak Tuhan dirasani orang, karena memang kita famous, karena nama Tuhan dimuliakan. Kita famous, terkenal karena nama Tuhan. Amin. Iya. Kalau dia mau ngejelek-jelekin kita, biarin aja. Nanti juga lama-lama mulutnya capek. Betul nggak? Jangan dilabrak. Waduh, dia jelekin saya, awas ya. Wih, orang Kristen ngamuk di tengah-tengah masyarakat. Malu nggak? Malu nama Tuhan. Justru kita peluk dan rangkul. Tuhan berkati kamu ya. Malu nggak dia? Malu. Alkitab berkata seperti menumpukan bara api di atas kepala. Mengerti firman Tuhan itu? Nih, kalau ibu berbuat jahat sama saya, ya, terus saya kasih, Bu, ini ada ayam goreng buat ibu, malu nggak ibu? Malu, ya kan? Dan itu seperti menumpukan bara api di atas kelojotan, dia panas gitu kan? Ya kalau kita kejahatan lawan kejahatan maka semakin ribut, tapi kalau kejahatan dilawan dengan kebaikan, dia akan malu sendiri. Seperti menumpukan bara api di atas kepala kita. Nah, itulah kekristenan. Karena bicara kekristenan bukan soal agama. Agama itu hanya di Indonesia. Kalau kita di luar negeri nggak ada yang tanya agama. Di paspor, yang punya paspor siapa? Lihat, ada nggak agamanya? Nggak ada. Cuma ditanya jenis kelamin. Kalau di Indonesia cuma 2 jenis kelamin, di luar negeri mungkin sekarang ada 3 jenis kelamin gitu kan. Transgender ya. Kalau yang bimbang surga atau neraka gitu kan di tengah-tengah. Nah, so bicara saudara bahwa kekristenan itu bukan bicara soal agama. Kekristenan itu bicara relationship. The cross
salib Kristus itu adalah relationship ke atas hubungan dengan Tuhan, ke samping hubungan dengan sesama. Love God, love people. Saudara nyanyi di depan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Oh, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kata Tuhan, bohong. Bohong. Kenapa Tuhan bilang bohong? Kamu masih punya bermusuhan dengan tetanggamu. Kamu masih bermusuhan dengan rekan kerjamu. Kamu masih bermusuhan dengan suamimu. Bahkan pisah ranjang dengan suamimu. Kamu masih bermusuhan dengan anak-anakmu. Yang kelihatan saja kamu gak cinta, apalagi yang tidak kelihatan. Makanya Tuhan bilang itu bullshit, omong kosong. Dan Tuhan tidak bisa tertipu dengan mulutmu yang menyembah Tuhan, bibirmu komar-kamit menyanyi pujian dan menyembah Tuhan, tapi hatimu jauh dari Tuhan. Bangsa Israel pernah ditegur sama Tuhan. Dia puasa 40 hari 40 malam. Dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tapi ternyata hatinya bobrok, busuk. Dan Tuhan katakan apa? Mulutmu komar-kamit memuji Tuhan, puasamu hebat luar biasa, tapi hatimu jauh dari Tuhan, dan Tuhan tidak suka itu. Karena Tuhan tidak pernah lihat performa kita, penampilan kita, tapi Tuhan lihat hati kita. Jadi kekristenan bukan bicara kebenaran lahiriah. Kekristenan bukan bicara tentang penampilan kita. Walaupun kita penampilannya dasi, mungkin baju keren, tapi kalau hatinya busuk, jauh dari Tuhan, Tuhan gak akan terima. Jadi kekristenan bicara apa? Kebenaran yang didasarkan pada batiniah. Jadi bukan lahiriah, saudara. Saudara mau pakai baju batik, mau pakai baju yang biasa-biasa, mau yang compang-camping, terserah. Yang penting hatimu melekat dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan dekat dengan orang yang hatinya melekat dengan Dia. Karena Dia adalah Bapa kita. Bapa kita bicara relationship itu hubungan, saudara. Kalau kita nggak punya hubungan yang sehat dengan sesama, kita nggak bisa cinta Tuhan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan, yang kelihatan aja nggak bisa, apalagi yang tidak kelihatan. Jadi faktor penentu kita mencintai Tuhan, buktikan dengan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Kita memang manusia, umat Tuhan itu seperti domba diutus ke tengah apa? Saya mau tanya, segala buas atau jinak? Buas atau jinak? Segala buas. Kalau saudara menginjil benci orang, berarti firman Tuhan yang menggenapi. Saudara pernah ditampar pipinya karena menginjil? Pernah nggak? Oh belum. Mau coba? Ya menginjil lah, ya kan? Ya bagaimana pernah ditampar? Oh nggak pernah menginjil? Nggak pernah mendengarkan Injil? Betul nggak? Santai-santai aja. Lihat tetanggamu binasa, emang gue pikirin yang penting aku masuk surga. Nanti ketika kita mati, nanti dapat kiriman surat dari neraka. Suratnya habis ini. Ketika ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Saya nggak tahu jalan kebenaran. Kamu kan punya teman itu Esther, temannya namanya Esther, tetangga kamu dengan dekat. Kenapa kamu masuk neraka? Iya, Esther itu jahat. Kenapa? Tidak pernah memberitahukan jalan ke surga. Kenapa tidak memberikan jalan ke? Karena takut Esther itu. Akhirnya dia bilang Esther itulah teman yang paling jahat selama dia kenal. Sudah tahu jalan kebenaran tetapi tidak diberitahukannya. Nah itu lebih jahat. Kenapa? Karena tidak memberitahukan kepada orang-orang teman dekat kita, keluarga kita tentang jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Mau terima surat dari neraka? Nah, beritakan Injil kepada tetanggamu. Kasih tahu bahwa ada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dia jalan keselamatan. Masalah percaya atau tidak itu bukan urusan kita. Itu urusannya Tuhan. Betul nggak? Tugas kita memberitakan. Karena kasih Kristus, keselamatan itu bukan untuk suku tertentu, untuk diri kita, tapi untuk semua orang. Contohnya, Alkitab berkata kasih apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Anak Yang Tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Contohnya misalnya nih di rumah saudara atau di perumahan saudara ada penjual jeruk. Semua orang akan dengar ya yang ada di rumah ada penjual jeruk. Kira-kira semua orang beli jeruk nggak? Nah, ada nggak yang beli jeruk? Pasti ada. Yang membeli jeruk itu yang merespon. Jadi bukan soal benar atau salah, tapi soal respon. Pada waktu Tuhan bicara tentang kasihlah atau Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah itu untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Jawa, orang Sunda, orang Manado, orang Batak, orang China, bukan, untuk semua orang. Tapi tidak semua orang meresponi. Kenapa? Ya itu tergantung dari hidup kita. Kita bersyukur karena kita meresponi panggilan Tuhan. Dari berapa miliar? 8 miliar penduduk di muka bumi ini, dan kita termasuk orang yang dipilih oleh Tuhan. Masih ada 6 miliar penduduk yang belum kenal Tuhan Yesus Kristus, dan 7.000 suku bangsa yang terabaikan atau unreached people, suku bangsa yang tidak terjangkau, yang belum dijangkau oleh Injil. Berarti saudara, tugas memberitakan amanat agung itu yang ditulis oleh Bapak Pendeta Andri, biar jemaat ingat. Tahu nggak isinya itu? Ingat nggak? Hah? Siapa yang tahu ayat ini? Tentang apa coba? Tentang penginjilan, amanat agung, ya kan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah, ajarlah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ada nilai plusnya, ketahuilah aku akan senantiasa menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Artinya bahwa penginjilan itu berita yang sangat penting dan tugas yang sangat penting. Karena apa? Raja segala yang memberikan tugas kepada kita. Karena betapa pentingnya jemaat itu menginjil. Karena ini tugas amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Memang kita diutus di tengah serigala, ada bahaya. Udah tahu, Tuhan juga udah kasih tahu ada bahaya yang mengancam saudara ketika saudara beritakan Injil. Bahayanya mungkin nyawa kita akan melayang. Bahkan mungkin kita ada yang masuk penjara karena Injil. Teman-teman kita banyak yang masuk penjara karena Injil. Zaman dulu juga kan Yakobus, Petrus, Yohanes masuk penjara karena Injil. Tapi sekarang tidak. Banyak Paulus, Yohanes, Petrus, Markus, Lukas, Yahya masuk penjara bukan karena Injil, karena pelecehan seksual lah, karena narkoba lah, ya kan? Terus karena apa lagi? Mencuri, membunuh, ya kan? Malah banyak orang Kristen yang melakukan kejahatan. Dia datang ke tempat orang sebagai pendatang, mabuk-mabukan. Padahal dulu nggak ada mabuk-mabukan. Setelah datang orang Kristen, malah jadi mabuk-mabukan. Bagaimana fungsinya? Di mana kita Tuhan panggil, ditempatkan, tidak berfungsi. Sebagai apa? Garam dan terang dunia ini. Nah, saudara Tuhan Yesus Kristus, lebih bahaya mana? Serigala berbulu serigala atau serigala berbulu domba? Hah? Serigala berbulu serigala atau serigala berbulu domba? Serigala berbulu domba di mana? Di gereja atau luar gereja? Hah? Ya gereja lah. Masa serigala berbulu domba di luar? Domba untuk siapa? Untuk orang gereja kan? Iya kan, kalau orang di luar gereja kan dibilang serigala. Lebih bahaya mana? Serigala berbulu serigala atau serigala berbulu domba? Tahu cirinya serigala berbulu domba? Ada di mana? Ada di gereja. Ketahuan sehingga ini ketemu kita ya serigala berbulu domba. Aduh, ibu pendeta, hebat banget, pendeta cantik banget. Cium, cipika, cipiki. Nah, di luar sana saya nggak suka sama pendeta saya, menyebalkan. Nah, itu namanya serigala berbulu domba. Di depan baik, di belakang ngomongin, ngejelekin. Serigala berbulu domba. Jadi lebih bahaya mana? Kalau serigala berbulu serigala, kita udah tahu pasti dia jahat. Kita udah siap-siap. Betul? Tapi kalau serigala berbulu domba berteman dengan kita, mungkin tidur bareng dengan kita, masak bareng dengan kita,
Kan kita nggak khawatir itu bahaya, betul nggak? Tahu-tahu menusuk kita. Dari mana menusuknya? Dari belakang. Aduh, saya ditusuk dari belakang, sakit. Sakitnya di mana? Di sini atau di sini? Di sini. Di sini. Lebih sakit orang yang dekat menusuk kita daripada orang yang jauh, karena dia memang tidak kenal kita. Tapi kalau orang yang kenal kita, teman pelayanan kita, sebangku dengan kita, kelompok komsel kita, nusuk kita dari belakang, sakit nggak? Dan tidak sedikit orang Kristen seperti itu. Tapi saya percaya jemaat di sini nggak ada. Amin. Amin. Maksudnya nggak ada yang ngaku. Haleluya. Oke, kembali ke Bartimeus. Nah, bicara Bartimeus, ini ada seorang yang buta, ya, butanya sejak lahir. Persoalannya terlalu berat, ya, udah buta sejak lahir. Terus apa lagi? Pengemis. Kalau buta kaya, konglomerat masih mending. Dia operasi matanya, betul nggak? Dia cangkok matanya, beli mata yang baru, ya, dia bisa melihat lagi. Tapi ini udah buta dari lahir, terus pengemis pula, miskin pula, dan gak punya rumah, hidup lagi. Itu sudah penderitaan yang bertumpuk-tumpuk, ya. Penderitaan yang bertumpuk-tumpuk. Kenapa dia menderita? Kenapa dia menderita? Karena dia tidak tahu bagaimana melepaskan dari penderitaan itu. Nah, ternyata Bartimeus itu pernah mendengar ada satu pribadi, yaitu Yesus dari Nazaret, bahwa dia itu penyembuh, dia itu berkuasa, dia melakukan banyak mukjizat. Ketika di dalam Alkitab katakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saya mau tanya, sebelumnya Bartimeus sudah pernah mendengar nama Yesus belum? Sudah pernah belum? Sudah, pasti sudah. Dia buta, tapi mata rohaninya dia tidak buta. Banyak orang bisa melihat, tapi mata rohaninya buta. Tapi dia buta, tapi mata rohani tidak buta. Sehingga dia mendengarkan bahwa Yesus orang Nazaret itu pribadi yang penuh kuasa dan bisa melakukan banyak mukjizat. Terus di ayat selanjutnya, ayat 12, ini ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulai dia berseru, Yesus anak Daud, kasihilah aku. Banyak orang menegurnya supaya diam, namun semakin keras. Iman yang hidup, dia tidak akan gentar menghadapi tantangan. Semakin dihambat, semakin merambat. Itulah Injil. Kebenaran itu mutlak. Semakin dihambat, semakin merambat. Ketika Bartimeus, dia tahu, dia mendengar siapa Yesus yang sebenarnya. Dia sudah tahu. Ketika dia lewat, dia berteriak, Yesus, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang yang mengelilingi Yesus menegur, diam lo. Pasti mungkin dengan kasar, diam lo, berisik, udah buta, miskin, susah, gak punya rumah, mungkin di situ. Kan orang namanya meledek kan, ya kan, betul nggak? Orang namanya menghina daripada menghibur, ya. Dan pada waktu ditegur dengan keras, Bartimeus bukan semakin mundur, tapi semakin keras lagi teriak. Keras, semakin keras lagi. Yesus anak Daud, kasihanilah aku, sampai 3 kali berteriak. Iman yang hidup itu tidak akan pantang mundur menghadapi tantangan. Dia nggak akan gentar menghadapi tantangan. Seperti ada lagu kebangsaannya, maju tak gentar membela yang benar, maju tak gentar. Hak kita diserang, hak kita diserang, hak bangsa Indonesia diserang, hak umat Kristen diserang, tapi kita maju tak gentar karena kita punya Tuhan yang sudah melakukan kemenangan buat kita.
Bahkan Alkitab berkata, tadi lagu pujian tadi, lebih. Tahu nggak arti lebih dari pemenang? Tahu nggak? Baru-baru ini ada cabang angkat besi ya. Yang suka lihat Olimpiade Paris, ada yang lihat Olimpiade Paris? Nggak ada ya. Sibuk nanam itu ya, nyabutin rumput di kebun kopi ya. Itu namanya siapa? Aku juga gak lupa tuh. Ingat ya? Yang pemenang apa? Olimpiade angkat besi. Siapa? Patrick ya, Bapak. Cari lagi Google aja. Nah, udah ada yang lebih gampang. Jonathan Christie ya. Pasti kenal ya Jonathan Christie ya. Oke, waktu dia juara All England. Saya mau tanya, yang latihan bulu tangkis Indonesia atau Jonathan? Hah? Tahu nggak Jonathan Christie itu pemain apa? Bukan tukang cangkul di kebun kopi, bukan. Dia pemain bulu tangkis, ya kan? Nah dia menang juara All England. Yang latihan bulu tangkis siapa? Indonesia atau Jonathan Christie? Jonathan Christie. Yang babak belur siapa? Yang jatuh terpeleset siapa? Yang diet siapa? Yang diet biar badannya langsing? Jonathan. Biar kalau menang pemain bulu tangkis gendut gimana mau lari? Ya, nggak bisa ngejar bola, ya kan? Pola makannya diatur juga. Jonathan berusaha untuk supaya langsing, sehingga bisa mengejar bola seperti Pak Pendeta Andri, ya, Pak Gembala kita coba langsing kan? Belum nggak? Main bulu tangkis, yang olahraga. Saya tanya Pak, ada kolesterol? Nggak ada. Diabetes? Nggak ada. Biasanya kan setiap orang Indonesia ditanya gemuk sedih, apa penyakit? Kolesterol. Apalagi diabetes, apalagi darah tinggi. Pokoknya komplikasi lengkap seperti supermarket deh. Ya beli apa aja ada diabetes ada darah tinggi ada jantung ada. Kalau orang sudah kena diabetes, udah komplikasi. Nanti apa? Ya jantung, ya darah tinggi. Kenapa? Tingkat ketenaran darah kita kan tinggi. Jadi jantung waktu mompa berat, ngap-ngapan. Makanya kalau saudara sudah mulai jalan ngap, bertanyalah kepada dokter, jangan bertanya sama Tuhan. Maksudnya dicek out. Kenapa? Oh berarti mungkin saluran darah saya sudah mulai menyempit atau ada lemak-lemak di dalam darah kita. Nah, saudaraku, kenapa? Karena menumpuk. Orang Indonesia kan mau malam aja makan nasi, betul nggak? Nah, makan nasi, karbohidrat semakin numpuk akhirnya kita jadi pabrik gula. Kepengen sembuh dari penyakit gulanya? Makan semut. Makan semut. Ya nanti semutnya makan gula kita. Kepengen sembuh dari darah tinggi? Hah? Gampang, minum minyak kelapa. Biar nanti darahnya nggak naik, kan licin. Saya kalau doain orang-orang yang kena penyakit itu, saya doainnya bukan mujizat, doainnya pola makannya supaya diperbaiki. Karena semua itu dari pola makan kok. Betul, ya. Betul, kecuali penyakit leukemia, penyakit apa gitu, cancer ya. Kalau seperti diabetes, darah tinggi itu semua dari pola makan. Saya waktu ke Manado, teman-teman saya hampir semua kakinya pincang. Kenapa? Asam urat. Terlalu banyak makan bakso urat gitu ya. Asam urat. Terus tiba ada yang langsung udah komplikasi, segala macam penyakit ada. Sampai pada waktu saya nengok, saya angkat. Itu adik kelas saya angkat. Saya itu kuliahnya di Manado, kuliah teologi aja. Jadi saya banyak teman orang Manado. Di rumah sih saya angkat penyakit, udah paru-paru, udah diabetes, udah apa? Kolesterol, darah tinggi, pokoknya semua lengkap kan kayak supermarket begitu. Masih ada yang bangga. Aduh, penyakit itu komplikasi. Penyakit kok bangga komplikasi? Oh, sama keturunan diabetes. Nggak ada istilah penyakit keturunan. Keturunan itu warisan, saudara. Warisan itu harta, jangan penyakit. Tolak dalam nama Yesus. Kalau warisan penyakit, dalam nama Yesus. Karena saudara kutuk keturunan sudah diputuskan dalam nama Yesus. Jangan bangga. Oh, papa saya kan dulu jantung. Memang aku warisan dari papa saya penyakit jantung. Amit-amit jaga bocah. Ya masa diwarisin penyakit jantung, warisin harta, warisin iman, warisin pendidikan. Nah itu baru bangga. Kalau warisan penyakit nggak usah dibilangin, itu bukan warisan, itu kutukan. Ya kalau masa orang tua warisin penyakit, ingat warisan itu hanya harta kekayaan, ya, iman dan
pendidikan. Nah itu warisan. Kalau penyakit bukan warisan, kita tolak semua dalam nama Yesus. Nah, lebih dari pemenang, pada waktu Yonatan mendapatkan piala, menjadi juara. Siapa yang namanya Harun? Dinyanyikan lagu apa? Bukan lagu Yonatan kan? Hiduplah Jonathan selamanya, ya kan? Hiduplah Indonesia Raya, ya kan? Jonathan yang tersiksa, Jonathan yang menderita, tapi yang punya nama Harun apa? Indo, dikibarkan bendera merah putih. Nah, Indonesia nggak ngapa-ngapain, nggak berjuang, tapi namanya Harun. Yang berjuang siapa? Yang nikmati nama Harun siapa? Jadi yang pemenang siapa? Pemenangnya siapa? Lebih dari pemenang siapa? Nah, pemenangnya siapa di dalam kekristenan? Pemenangnya dalam kekristenan Jonathan. Itu bulu tangkis, Bu. Pemenangnya yang di dalam kekristenan Alkitab siapa? Pemenangnya siapa? Oh kita, pemenangnya siapa? Tuhan Yesus pemenangnya. Dia yang disalib, dia yang ditusuk tusuk lambungnya, dimakan oleh duri, betul nggak? Dicambuk, diarak-arak, dilempari batu, segala macam penderitaan Yesus. Yang menang, yang lebih dari pemenang siapa? Yang pemenang siapa? Yesus menang di atas kayu salib. Lebih daripada pemenang siapa? Kita nggak ngapa-ngapain, cuma buka hati terima Yesus, ya kan? Emang saudara pernah dimakutai duri? Saudara pernah ditusuk lambungnya? Pernah dilempari batu? Pernah disalibkan? Kagak kan? Saudara coba tiba, Tuhan Yesus, aku mengundang Engkau masuk di dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya, dan saya percaya bahwa saya sudah diampuni dosa saya. Gampang atau gampang? Lebih susah mana? Lebih susah Yesus atau kita? Itu aja masih kadang kala saudara tidak bersyukur dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang sudah berkorban untuk kita. Dia yang menderita, dia yang disalibkan. Kita yang berbuat dosa, kita yang enak-enak terima keselamatan. Itulah yang disebut dengan anugerah. Nah itulah yang disebut kekristenan itu gak normal. Kalau agama lain kan berbuat baik baru diselamatkan. Tapi kalau kekristenan diselamatkan, beriman diselamatkan, baru berbuat. Karena keselamatan kita bukan dari hasil perbuatan baik kita, tetapi kasih karunia Allah. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh sebab iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang sombong memegangkan diri. Maka dari itu anugerah itu adalah satu pemberian dari Tuhan yang diberikan untuk seseorang yang sebenarnya itu tidak layak menerima itu. Saya mau tanya kepada Bapak, siapa namanya Pak? Susilo. Pak Susilo. Pak Susilo, saya yang mencuri, Pak Susilo yang tangguh hukumannya, mau nggak? Tidak mau, kenapa? Nggak melakukan, kamu bertanggung jawab kan? Nggak mau. Tapi Yesus, kalian yang berbuat dosa, kalian yang memfitnah, kalian yang suka ngomongin orang, kalian suka berzina, kalian suka pikiran jahat. Tapi Yesus yang tangguh. Dia bilang, ayo anak-anakku, biar aku yang tangguh dosa-dosamu, kejahatanmu, yang tangguh. Kenapa? Karena dia akan sangat mencintai saudara. Itulah yang disebutkan anugerah. Kita hanya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat tadi, dan kita mengaku dosa kita dan dibebaskan dari ampuni dosa kita. Itu yang disebut dengan anugerah. Kenapa Bartimeus sampai berusaha berjuang terus untuk mendapatkan Yesus? Karena dia tahu Yesus itu adalah seorang pribadi yang sangat mengasihi orang-orang atau manusia pada zaman itu dan pada zaman hari ini juga. Yesus tetap mengasihi karena kasih Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus kita itu Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya. Apa yang terjadi zaman dulu di dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dan itu juga terjadi pada masa kini. Itulah bedanya Alkitab dengan buku sejarah karangan manusia.
Kalau buku sejarah kita hanya membaca. Tapi kalau Alkitab itu sejarah, dan Alkitab itu juga ada dan kita alami sampai hari ini. Jadi bukan hanya sekedar sejarah. History maker, kita adalah pembuat sejarah. Artinya apa? Alkitab itu adalah firman Allah yang hidup. Dulu waktu kita sekolah ada sejarah namanya PBB ya. PBB artinya apa PBB waktu itu? Sejarah perjuangan bangsa. Oh, PBB ya, pendidikan bangsa-bangsa, pelajaran bangsa-bangsa lah. Ya kan? Dia belajar sejarah dan lain sebagainya. Kalau sejarah itu hanya sekedar sejarah. Tapi Alkitab bukan hanya sekedar sejarah. Dan sampai hari ini pun orang-orang Kristen mengalami sejarah yang ada dalam Alkitab. Artinya bahwa Alkitab berbeda dengan buku-buku biasa. Alkitab itu adalah firman yang hidup. Dan sekarang kita hidupin sampai hari ini. Dan apa yang terjadi pada Bartimeus? Mujizat Tuhan terjadi, saudara. Iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang hidup menghasilkan mujizat. Apa yang tidak mungkin menurut manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan lakukan ini kepada Bartimeus karena apa? Melihat apa, saudara? Pada waktu Bartimeus ditanya, apa yang aku ingin perbuat bila kamu? Kalau saudara apa? Misalnya nih, saudara menjadi seperti Bartimeus, nggak ada rumah. Kan Tuhan Yesus, apa yang aku mau lakukan? Saudara minta apa? Gak ada rumah, belum ada mobil, tapi matanya buta. Saudara minta apa pada waktu Yesus tanya? Hah? Atau mungkin gak punya uang, tiba-tiba Tuhan Yesus tanya. Saudara minta apa? Atau pilih mana? Pilih uang atau mata mencelik? Hah? Mata sembuh ya. Bartimeus tidak pilih harta, tidak pilih kekayaan, tapi pilih manusia. Karena dia tahu dengan mata bisa melihat, dia bisa bekerja mencari kekayaan. Amin? Iya. Tapi karena ketika matanya buta, dia statusnya tidak berdaya, hanya sebagai pengemis. Selamanya akan menjadi pengemis. Tapi ketika pengemis itu berjumpa dengan Yesus Kristus, diubahkan, disembuhkan jasmaninya dan rohaninya juga disembuhkan. Alkitab berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Jadi yang menyelamatkan hidup kita adalah iman kepada siapa? Yesus Kristus. Tahu arti iman yang sungguh-sungguh? Saya mau jelasin ya. Nah, saudara, saya tanya. Ibu yang kacamatanya di sini siapa? Ibu siapa namanya? Ibu Suratmi. Suratmi berarti Maisurat ya. Suratmi. Oke. Ibu Suratmi, pada waktu Ibu Suratmi datang ke gereja, duduk di kursi itu, Ibu Suratmi cek nggak kursinya? Cek nggak? Nggak. Duduk dengan tenang. Berat badan Ibu Suratmi berapa? Wah, 61 sudah main fisik ini pendeta ya. 61. Nah, kenapa Ibu Suratmi duduk dengan tenang di atas kursi itu? Nggak dicek dulu kursinya sudah keropos atau enggak gitu loh. Takutnya nanti duduk itu ambles gitu. Kenapa? Karena aku percaya kursi ini masih kokoh. Oh, haleluya. Begitu Yesus Kristus. Percaya kursi itu masih kokoh. Nah, saudaramu, iman yang sungguh-sungguh, trust, bukan hanya belief. Kalau belief hanya sekedar percaya, tapi trust itu mempercayakan sungguh-sungguh kepada siapa yang kita percaya. Ibu Suratmi percaya bahwa bangku itu nggak akan runtuh. Makanya dia duduk dengan tenang menikmati pujian, mendengarkan firman Tuhan. Nggak ragu sedikit pun dengan berat badan 61 kg. Di atas kursi itu dengan senyum-senyum sukacita, tanpa ragu sedikit pun bahwa kursi itu akan runtuh. Karena dia percaya kursi itu kuat. Dia duduk dengan tenang. Demikian juga iman kita kepada Yesus Kristus. Seperti Ibu Suratmi sedang duduk di atas kursi, saudara duduk di atas kursi, nggak ragu sedikit pun dengan kerapuan kursi itu. Dan ketika kita meletakkan semua beban kita, 100 kilo, 60 kilo, mungkin 60 kilo atau 150 kilo dan lain sebagainya, seberat apapun beban kita, kita percayakan semua kepada Tuhan Yesus Kristus dengan tenang. Seperti kita duduk di atas kursi kita tanpa ragu sedikit pun. Bisa nggak? Bisa. Kekhawatiran ini menghimpit kita. Aduh, besok buat bayar anak sekolah belum ada uang. Udah langsung ragu, betul nggak?
Aduh, tanaman belum panen, udah mulai ragu. Siapa yang pernah khawatir di sini? Angkat tangan. Semua pernah khawatir? Saya juga pernah. Saya pernah karena saya juga manusia biasa, bukan dewa, saudaraku, bukan malaikat. Saya pernah khawatir. Tapi kekhawatiran itu tidak akan pernah menambah sehasta dari hidup kita. Kekhawatiran itu akan membuat kita sakit penyakit. Kenapa? Iyalah, kalau orang khawatir, pikirannya riak. Betul nggak? Tapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Coba, saudara habis khawatir sama habis ketawa-ketawa, lebih sakit mana? Kalau ketawa-ketawa sakit nggak? Badannya seger. Tapi kalau khawatir, boro-boro ketawa ya. Orang ketawa, dia ketawa, gitu kan? Karena khawatir. Kenapa khawatir? Karena ragu dengan iman kita. Nah, yang Yesus mau, imannya kepada Dia itu 100%. Meletakkan beban kita di atas Yesus. Itulah karena beban kuk yang kupasang itu ringan. Jadi nggak ada masalah yang besar. Sampai nangis gitu kan, pasang status di Facebook atau di IG atau di TikTok ya, yang main TikTok. Biar orang pada belas kasihan. Alkitab berkata, percobaan-percobaan yang kamu alami, percobaan biasa-biasa saja, tidak akan lebih kekuatan. Tapi Tuhan akan berikan jalan keluar bagi orang yang sungguh-sungguh percaya ada solusi yang terbaik. Artinya saudara, bahwa Tuhan kita, kalau kita yakin 100% bahwa Tuhan kita di atas masalah kita. Kalau kita sebagai orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan, pasti menikmati ketika ada masalah. Dia nikmati, anggap aja itu. Masalah itu seperti menu makanan. Makanan ayam goreng, ya kan, dadar telur, atau mungkin sambal pecel. Nikmati makanan itu. Kita nikmati. Bisa nggak menikmati makanan? Kan kata Daud, dia menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Bayangin, dia bisa makan, ada musuh di depan. Nah, itulah sukacita yang sempurna, dan itulah iman yang sesungguhnya. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah bahaya, kita bisa menikmati badai itu. Amin. Aminnya pelan. Mungkin lagi stres, mikirin sesuatu atau khawatir masalah hidup, ya, ragu-ragu dengan penyakit yang diderita, apa sembuh atau tidak. Tiap hari mikirin, bangun tidur, aku kok nggak bisa tidur, kenapa ya? Nggak bisa tidur, berarti ada something wrong, ada masalah. Berarti dia masih khawatir, masih takut, masih nggak percaya sama iman kepada Yesus Kristus. Iman yang sesungguhnya itu seperti saudara sedang duduk dengan tenang di atas kursi. Saya percaya mujizat pasti terjadi, saudara. Amin. Ketika kita angkat tangan, Tuhan mau turun tangan. Saya pernah ngalamin, saudaraku, saya pernah dibikin titik nol sama Tuhan. Titik nol di tahun 2003. Tuhan izinkan waktu itu suruh pilih jadi gembala atau buka panti asuhan. Gembala di kota, tahu sendiri dong, banyak glory, banyak duitnya. Nah, siapa yang gak suka duit, angkat tangan. Semua suka duit? Suka. Apa artinya duit? Suka. Doa, usaha, iman, dan takwa. Taat, itu duit, saudaraku. Semua orang suka duit, tapi duit bukan segala-galanya. Karena Alkitab berkata, cinta akan duit itu akan daripada segala kejahatan. Jadi setuju gak dengan lagunya? Kus, hati senang walaupun gak ada uang. Oh, setuju gak? Setuju? Benar, saudara senang kalau hatinya gak, kalau gak ada uang hatinya senang. Aduh, terima kasih, aku gak ada uang, senyum-senyum. Yang ada apa? Riak kepalanya. Makanya bapak-bapak, kalau ibunya sakit gak usah dibawa ke dokter, kasih gepokan yang merah-merah itu pasti sembuh. Tempel di jidatnya pasti haleluya, mujizat terjadi, udah sembuh langsung. Tanya sama ibu-ibu, kalau lagi riak obatnya apa? Hah? Itu bapak-bapak dengerin ya. Ibu-ibu kalau lagi riak gak usah dibeliin obat ya, percuma. Kasih tempel yang merah pasti langsung bangun dia. Jadi kalau dipanas tinggi kompres dengan yang merah, tempel, ya kan? Oh, langsung bangun. Pak, makasih ya, sudah sembuh. Langsung hatinya sukacita kan? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berarti lagunya Kubrus bohong, ya kan? Hati senang walaupun gak ada uang, ya kan? Gak ada uang, hati apa? Riak pikirannya.
semua orang butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Karena cinta uang adalah akar daripada segala kejahatan. Akhirnya saya pilih mana, saudaraku? Secara manusia pilih yang ini dong, tapi saya pilih buka panti asuhan. Setelah saya ada panti asuhan, Tuhan percayakan ada 33 anak di Sukabumi. Saudaraku, saya berjalan dengan iman. Pada waktu saya buka panti asuhan, bukan saya banyak uang. Saya hanya punya uang 200.000. Tahun 2003, 200.000. Sedangkan saya harus beli susu buat anak saya. Ya, anak saya itu masih baby, masih bayi. Baru lahir 11 Maret. Saya mengalami masalah bulan April. Ya, hari 1 bulan umur anak saya. Lagi butuh istri saya sudah nggak keluar. Jadi saya harus beli susu. Tapi saya taruh 200.000 itu untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, secara manusia itu nggak ada hitungannya. Artinya nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Tapi saya punya iman yang hidup. Iman yang hidup aja saya buka panti asuhan itu. Saya dan puji Tuhan 6 tahun berjalan, Tuhan kasih tempat untuk panti asuhan. Sekarang luasnya 1000 meter. Dan waktu saya mau bangun panti asuhan, anggarannya 1,2 miliar. Kaget. Tapi saya nggak kaget. Kenapa? Karena saya punya Tuhan Raja di atas segala raja. Dia terlalu kaya. Kenapa? 7 gunung emas di Papua punyanya Tuhan Yesus. Tinggal pindah aja. Tuhan Yesus pindahin ke desa Johor. Kenapa berdiri gereja ini? Karena iman Bapak Ibu Gembala yang hidup. Coba kalau itu Gembala waktu itu udah lagi banyak penderitaan, banyak susah tahun 2020 ke sana ya Bu. Kalau ditinggalin kira-kira ada gereja ini enggak? Nggak ada jemaat. Karena ada iman yang hidup, maka ada satu kebangunan rohani yang luar biasa. Saudara, ada iman yang hidup, maka ada panti asuhan berdiri. Kalau nggak hidup iman saya, nggak mungkin saya berani dengan uang 200.000 saya taruh untuk mendirikan panti asuhan. Saudara tahu biaya panti asuhan tiap bulan berapa? Tiap bulan itu 27 juta. Uang dari mana? Saya juga nggak tahu dari mana. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan adalah gembala yang baik. Bersamanya aku tidak akan kekurangan. Dia akan memberikan kita di padang yang berumput hijau. Dia menyegarkan jiwa kita, membimbing kita ke air yang tenang. Imani firman Tuhan itu, dan pasti itu terjadi hidup dalam hidup kita. Meskipun kita ada tekanan, ada tantangan, ada masalah, kita nggak usah takut karena Tuhan gembala yang baik dalam hidup saya dan saudara. Amin saudaraku. Yes. Berbagai kesulitan saya alami. Saya pernah jualan agar-agar keliling pakai naik motor. Pendeta loh, ya kan jualan agar-agar. Malu secara manusia, tapi saya jualan agar-agar. Karena di panti asuhan nggak ada gaji, ya kan? Boro-boro ngarepin uang sebar dari panti yang ada kita keluarin, betul nggak? Terus pergi ke sana lagi, bangkrut saya jualan agar-agar. Saya jualan apa lagi? Air aku. Dikulik ke pasar-pasar, ya, jualin. Kecelakaan mobil yang muat aqua. Dasar ini Tuhan, memang Tuhan lagi uji saya, tapi saya percaya saya sedang naik level. Ya kan, kalau diuji pasti supaya naik level. Kalau nggak ada ujian, kelas TK terus naik. Betul nggak? Kelas 6 terus naik. Karena nggak mau ikut ujian. Ya kan? Kalau diuji berarti mau naik. Jadi kalau saudara ada masalah yang berat berarti mau naik level. Mau level A, ya kan? Mau naik level? Siap menerima ujian? Kalau misalkan nggak mau naik level berarti ada orang dalam. Nggak, kalau misalkan saudara lulus tapi nggak ada ujian berarti ada orang dalam. Di dalam Yesus nggak ada orang dalamnya, ya. Orang dalamnya Roh Kudus, tapi harus apa? Harus bekerja kita, tetap menjalani ujian itu agar kita lulus. Siapa yang mau jadi sarjana profesor? Kekristenan kita jadi profesor kan naik terus level. Siap menerima ujian. Welcome ujian. Inilah makanan saya. Nikmati, ya kan? Amin. Bisa nggak? Ada masalah. Pak Pendeta mundurin diri nggak jadi pelayanan, aku males. Doaku nggak dijawab. Berarti itu iman saudara masih cemen. Tahu nggak cemen? Iman cetek, kan? Cemen. Bukan iman yang hidup seperti Bartimeus. Bartimeus hidup iman, makanya Tuhan selamatkan. Saya waktu itu akhirnya berdoa dan saat sekarang Tuhan berkasih tempat 1000 meter. Dari mana duitnya? Dari Tuhanku yang luar biasa.
Tuhan kirim orang-orang itu diutus oleh Tuhan, dan saya tidak pernah jalani proposal seperti pengulisan minta ini. Ya terima kasih sumbangan masuk sebesar enggak, saudaraku. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Kalau kita berharap sama manusia pasti sumbangannya terbatas, paling 100.000, 500.000, sejuta atau mungkin 10 juta. Lihat aja di persembahan kalau di gereja. Yang banyak masuk surga 2.000 atau 100.000. Nanti cek ya Pak kita ya. Hah? Buat beli bakso 15.000 kita rela. Jadi buat Tuhan sisanya. Tapi pengennya berkatnya lebih. Minta sama Tuhan. Itu namanya orang egois. Nggak menabur kok mau minta berkat. Ya kan? Dia persembahan 2.000 dari tahun lalu, dari sejak jumpa Yesus pokoknya tetap 2.000 terus sampai sekarang. Berarti kan hidupnya tidak diberkati. Ada something wrong, ya kan? Kita harus progres, naik dan naik sampai yang tertinggi. Naik sampai yang tertinggi. Kenapa? Itu Tuhan punya semua. Bukan kita punya. Orang yang semakin menyebarkan harta semakin berkelit, tetapi yang pelit hartanya semakin berkekurangan. Mau tahu orang pelit? Cirinya, lihat aja waktu meninggal. Waktu meninggal, saudaraku, orang pelit gak masuk surga. Kenapa? Dosanya aja diminta gak boleh. Ya dosa pelitnya itu loh. Sehingga waktu pelit, waktu mau meninggal, dia teriak, hartaku, uangku, begitu kan. Jadi lihat aja, yang menggenggam pada waktu meninggal, berarti dia orang pelit. Dia mau pesan sama anak-anaknya, nah kalau aku mau meninggal, kalau pas tolong buka tangannya, biar Pak Pendeta lihat aku bukan orang pelit. Nah, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, harta itu titipan Tuhan. Kalau kita give untuk Tuhan, pasti. Tapi kita nggak boleh berharap untuk kembali. Kalau kita melayani Tuhan itu adalah give, out bukan in. Kalau bisnis itu in, nanam padi 1 juta modal harus menghasilkan 2 juta. Kita nabur buat Tuhan 1 juta. Jangan harapin kembali. Tapi Tuhan kita nggak pernah tutup mata, dan Tuhan selalu bertanggung jawab atas hidup kita. Haleluya. Saudaraku, mujizat berlangsung sampai hari ini. Iman yang hidup menghasilkan terobosan-terobosan baru. Berdirilah kami Tuhan sampai sekarang tidak pernah kekurangan. Saya nggak pernah mikirin saudara tentang dana itu. Tuhan yang bertanggung jawab. Saya hanya sebagai apa? Fasilitatornya. Artinya melaksanakan tugas semata. Sebagai kesaksian terakhir untuk menutup bahwa mujizat Tuhan masih berlangsung. Anak saya, pada waktu istri saya mengandung, istri saya itu pecah ketuban jam 2 pagi. Saya perjalanan ke bidan waktu itu 15 menit. Nggak ada kendaraan karena rumah saya di gang. Dan ada kendaraan tapi tidak 24 jam di daerah saya. Hanya sampai jam 12 malam. Jam 2 pecah ketuban, ada air diantar. Diantar sama siapa saudaraku? Sama tukang ronda. Ada 4 tukang ronda di depan rumah saya. Tahu nggak ada lisban, bangku lisbannya buat tempat buat tidur orang-orang ronda? Nah, terbuat dari bambu yang beratnya 80 kilo diangkat sama 4 orang untuk ke bidan. Sudah pecah ketubannya. Kalau secara ibu dokter juga mati, ya, anaknya juga mati. Di situ di bidan ditolak karena aku udah nggak sanggup. Nunggu jam 4 teman saya jemput untuk ke rumah sakit. Pada waktu di rumah sakit, dokter suruh harus disesar. Biayanya 7,5 juta. Saya nggak punya uang 7,5 juta. Saya hanya punya uang 800.000. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Hawa waktu melahirkan dari disesar, dia lahir normal. Terus Sarah yang sudah umur 7, umur berapa tuh Sarah? Hampir 90 ya? Hah? Dia lahir normal, sudah tua, kepong-peot, tapi lahir normal nggak disesar. Saya berkatakan dengan iman, aku percaya istriku juga akan lahir normal. Karena kalau lahir normal cuma 2,5 juta, itu pun belum lunas kalau dibayarkannya. Jadi masa anaknya anak raja terus ditinggal akte lahirnya sebagai jaminan di rumah sakit. Dari lahir kasihan kalian, masa dari lahir sudah menanggung hutang, paling
saya berkata saudara, Tuhan saya mengakhiri istri saya lahirnya normal dari sesar. Sampai saya nyanyi lagu, terima kasih Tuhan untuk kasih sementara istriku lagi ngetir, gitu loh. Orang gila nggak itu? Orang gila nggak? Suami gila nggak? Sampai dokternya komen, kamu tuh suami gila ya, istri sudah mau mati ngetir kamu nyanyi. Dia nggak tahu saya lagi berterima kasih sama Tuhan dalam setiap ujian dan percobaan saya yang aku alami. Aku tetap bersyukur kepada Allah karena ada mujizat di dalam bersyukur. Tiba-tiba jadi vakum, ya kan? Kepalanya panjang, disedot, ya kan? Dokter bilang, ini anakmu ini kalau nggak idiot cerdas. Enak aja idiot anak raja. Saya bilang, anak saya cerdas. Sampai panjang matanya, ditumpang tangan terus sama aku, terus sama mertua saya, dioles-olesin terus, diputar-putarin terus tiap hari, tiap mandi, hanya bulat kembali. Dan anak saya sudah umur 21 tahun, sedang kuliah di Brawijaya semester 7. Kemarin beberapa kali mendapatkan juara desain arsitek, sedang lomba kampus beberapa kali. Saya berkatakan cerdas, tidak idiot. Ya, jangan sekali-kali kita mengatakan kita anak kita bodoh. Sejak dari dalam kandungan saya sudah doakan urapan Daniel turun atas anak saya. Jadi dari kecil anak saya sudah berprestasi juara Olimpiade terus dari TK. Dan saya nggak pernah ngajarin, umur 2 tahun setengah dia udah bisa baca surat kabar, saudara, 2 tahun setengah. Saya suka sangat kagum siapa yang melakukannya. God turun bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Mujizat Tuhan sampai hari ini masih berlangsung asal kita punya iman yang hidup seperti Bartimeus. Dia iman yang hidup menghasilkan mujizat yang luar biasa. Dia buta sejak lahir, dia saat ini bisa melihat. Dan Alkitab berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu. Iman saudara telah menyelamatkanmu, dan engkau bisa melakukan mujizat asal engkau percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangun dulu semua. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Angkat tanganmu. Mungkin di antara kita ada yang mengalami sakit penyakit, ada yang mengalami masalah, mungkin masalah finansial, keuangan, atau masalah kekhawatiran, pesimis bahwa hidup ini tidak punya masa depan. Kita percaya bahwa ada mujizat di dalam bersyukur. Tidak ada mustahil bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Oke. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
Kami percaya Tuhan Yesus bahwa mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah berikan kekuatan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar, yang mengalami gangguan ekonomi finansial Tuhan berikan breakthrough dalam usahanya dan pertaniannya. Diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kami percaya apapun usaha pekerjaan sidang jemaat Tuhan di tempat ini pasti berhasil. Pertanyaan mereka diberikan hasil yang berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus, hamba-hamba yang menyerang tanah mereka kami singkirkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, bangkitkan iman yang hidup bagi jemaat di tempat ini, agar selalu mengalami mujizat atas hidup mereka. Karena kami tahu Tuhan Yesus, bahwa bukan persoalan apapun yang dialami oleh mereka, Tuhan sanggupkan untuk menjalaninya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya mujizat masih berlangsung sampai hari ini. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.